Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Runtun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Selamat Sofi. pagi, Miss Runtun. Pagi, Bu Sofi. Nggih, jadi kan nanti saya akan masuk ke kelasnya Miss Runtun untuk melakukan observasi, nggih, Miss Runtun. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita melakukan observasi itu sebenarnya kita itu ada 3 kali kegiatan Miss Runtun. Yang pertama adalah pra observasi, kemudian yang kedua adalah kegiatan observasinya, dan yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra observasi di mana saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Miss Runtun terkait nanti pembelajaran yang akan dilakukan Miss Runtun pada observasi. Gitu ya Miss Runtun ya. Oke. Nah, yang pertama Miss Runtun, kira-kira nanti Miss Runtun akan melakukan kegiatan itu di hari apa ya Miss ya? Insya Allah nanti hari Rabu tanggal 23 Oktober. Rabu nggih, tanggal 23 Oktober. Berarti minggu depan ya Miss ya. Nggih. Kemudian untuk kelas berapa Miss? Kelas 12. Untuk kelas 12. Kemudian materinya apa ya kira-kira? Materinya nanti adalah ungkapan preferensi. Ungkapan preferensi. Dalam bahasa Inggris kami menyebutnya stating preference. Stating preference. Stating preference. Tolong dijelaskan sedikit Miss, karena kan saya bukan guru bahasa Inggris. Itu ungkapan preferensi itu apa Miss? Ungkapan preferensi itu di mana sebuah kalimat itu mengungkapkan, oh aku lebih suka ini daripada ini, intinya seperti itu. Jadi lebih memilih ini daripada ini. Oh, jadi preferensi, kesukaan. Aku lebih memilih ini daripada ini. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa Miss ya? Rencananya besok tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak mampu mengidentifikasi kalimat yang mengandung ungkapan preferensi. Ya. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menggunakan ungkapan preferensi di dalam dialog sederhana. Oke, jadi ini ya tujuannya ada 2 ya Miss ya. Jadi yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi ungkapan preferensi. Kemudian yang kedua, anak dapat menggunakan ungkapan preferensi. Gitu. Kemudian kira-kira area yang mau dikembangkan dari pembelajaran ini apa Miss? Saya inginnya anak-anak aktif menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sederhana dengan teman-temannya, itu saja. Oke, berarti itu termasuk keterampilan ya Miss ya? Keterampilan kalau berbicara. Kognitifnya ada enggak Miss kira-kira? Kognitifnya mereka mampu menyusun formula formula rumusnya ini loh, tata bahasa preferensinya. Oke. Di susunan kalimatnya dari subjek diikuti dengan preferensi apa begitu. Oke, jadi yang mau dikembangkan 2 gitu ya Miss ya. Yang pertama untuk keterampilannya itu anak mampu berbicara mengenai kegiatan ungkapan preferensi tadi. Kemudian yang kedua itu untuk kognitifnya anak mampu menyusun formulanya tadi ya Miss ya. Formula itu apa, semacam rumus? Oh iya, rumus itu ya. Oke. Kemudian untuk strategi yang dipersiapkan kira-kira apa Miss? Strateginya rencananya nanti saya akan menyiapkan semacam susunan kalimat tapi rumpang. Di situ saya akan meminta anak untuk menyusun. Jadi mereka saya berikan contoh-contoh kalimat preferensi. Dari contoh itu saya akan minta untuk mereka menentukan rumusnya. Jadi semacam inquiry begitu ya. Oh gitu. Kemudian dari rumus yang sudah mereka temukan itu, saya akan meminta mereka untuk berdiskusi, membuat dialog sederhana, percakapan sederhana yang berisi preferensi. Oke, untuk tadi kan anak-anak dikasih kalimat rumpang, itu dia mengerjakan sendiri atau berkelompok atau sudah berkelompok? Kalau yang rumpang itu individu. Oh, yang rumpang itu individu. Individu tapi di dalam kelompok. Ya, individu, kemudian selanjutnya berkelompok untuk membuat yang percakapan itu. Oke, jadi waktu menentukan rumusnya itu secara individu dulu ya Miss ya. Setelah itu berkelompok gitu ya. Kemudian kira-kira apa lagi Miss strateginya? Mungkin sarana prasarana dibutuhkan apa tidak Miss? Ya, nantinya saya akan membutuhkan bantuan
slide begitu untuk menampilkan gambar. Gambarnya ini rencananya untuk sebagai pemantik aja, stimulan. Kemudian saya membutuhkan bantuan audio untuk memperdengarkan pada anak-anak. Nah, audio ini saya belum menentukan apakah saya akan memasang sound speaker ataukah cukup lewat barcode atau bagaimana, itu belum saya tentukan. Yang jelas saya menyiapkan file audio untuk anak-anak. Oke. Untuk modulnya Miss, kira-kira ini sudah menyiapkan modul apa belum Miss? Modulnya sedang dalam proses. Oke. Nanti modulnya bisa dikasihkan ke saya ya Miss. Jadi saya waktu mengobservasi Miss Runtun saya bisa melihat apakah sesuai dengan perencanaan yang Miss Runtun buat. Ini Miss. Kemudian modelnya Miss, modelnya tadi sudah dijelaskan ya, inquiry gitu ya Miss ya. Secara individu juga secara berkelompok. Kemudian itu nanti ada kuis-kuis gitu apa enggak Miss? Ada kuis. Jadi dari rencananya nanti kan saya akan memperdengarkan audio percakapan. Ya. Kemudian untuk mengukur seberapa pemahaman anak-anak dari percakapan tersebut, maka saya akan berikan kuis. Oke, kuisnya itu diberikan di awal atau di akhir Miss? Atau waktu pembelajarannya itu? Sebelum inti. Jadi di Di kegiatan pembukaan. Kegiatan pembuka. Oh, oke. Saya sudah menangkap ya, Miss. Terima kasih penjelasannya. Semoga nanti kegiatan observasinya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian apa yang sudah Miss Runtun tulis pada perencanaan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih untuk waktunya dalam kegiatan pra observasi hari ini. Saya akhiri ya Miss ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. Are you happy today? Are you happy to see me? Me too. After so long time, I miss you so much. Do you miss me too? I hope. Thank you. Okay, we continue to study English with me after we have skipped the day. Sebelum saya mulai, this is Monday. What did you do yesterday on Sunday? Sleep. Anyone? Yang lain? Besides sleep, okay, Amel sleep just at home. You stay at home. The other, please. Doing your homework on Sunday. Oh, anak rajin. Okay. Yang lain. Anyone going somewhere, someplace? Yes, Andrew? Go to church? Yes, Masya Allah. Oke, ya tentunya ya. Oke. Ya, nggak lupa ibadah hari Minggu. Adakah yang mungkin pergi ke mana gitu, refreshing? Yes, Adit? Ke Kediri, lomba LKBB? Enggak. What did you do there? Nothing. You just went there and then you went home just right away. Okay. Just a short refreshing like that. Okay. Did you do alone? Your father, okay. Mahesa, what about yours? How was your Sunday? Hari Minggu kemarin ngapain? Ada yang ke gunung mungkin? Berenang? Playing game. So you stay at home only? Okay. So all of you stay at home? Yes. Mostly of you? Nobody going out of the house? Yes. Okay. Kecuali Andro dan Adit ya? Yes. Lah, emang hari Minggunya seperti itu selalu? Okay. Kalau liburan misalkan kemana liburan? Rumah. Bedengan, oke. Okay. Ke rumah tetangga. Ngomong-ngomong, liburan, pernah liburan ke pantai nggak? Pernah. Suka? Suka. Beneran suka? Suka. Bener ya, suka ke pantai ya? Iya. Mau ke pantai sama-sama? Sekarang? Oke.
Saya mau ngajak kalian. Ya, saya mau ngajak kalian sama-sama ke pantai. Oke. What do you think about this picture? If the beach is like this, would you go there? No. Katanya nggak suka liburan ke pantai. Kalau rame? Oh, depend on the condition. Okay. You like to go to the beach, but if the beach is like this, you don't like. Okay. When usually the beach is full of tourists like this, what do you think? On holiday, kira-kira kapan pantainya penuh kayak gini nih? Weekend, libur panjang, libur nasional, tahun baru ya. Pernah berarti? Pas apa? Tahun baru. Ya, pernah merasakan ke pantai yang seperti ini? Okay. What did you do when you were there? What did you feel? Nggak nyaman, pengen buru-buru pulang. Okay. If you are the tourist, so you are not comfortable at this place. But my question, if you are the seller, how would you feel? If you are the seller, kalau kalian jadi penjual di tempat kayak gini, how would you feel? Happy. Kalau jadi turis sedih, kalau jadi penjual happy. Kenapa? Why? Berarti ramainya pengunjung ngasih rezeki ya. Berarti nggak boleh sedih dong kalau pantainya ramai. Jadi penjual aja. Oke. Yes. Yes, come in. Okay. If you are the tourist, you were sad. But if you are the seller, you are happy. Now, what about if you are the local residents there? How would you feel? Why? Tempat tinggalnya kedatangan banyak orang, buka pintu rame, tutup lagi. Tergantung. Depend on the people. Buka warung kata Mbak Amel. Ya. Kalau jadi orang sana buka warung, buka parkiran mungkin ya. Buka toilet. Bisa ya. Oke. Berarti bahagia sedih tergantung posisinya ya. Oke. Iya, semua buka warung. Now, talking about holiday. What is your dream holiday? Ya, Mas. Waalaikumsalam. Where were you? Ikut ramah tamahnya OSIS, Bu. Ramah tamah. Sudah ramah? Sudah, alhamdulillah ya. Have a seat. Silakan duduk. Ya, duduk dulu. Yang kosong. Thank you. Oh iya, sampai mana tadi? What is your dream vacation? Mount Everest? Wow, oke, semoga ya. Yang lain? Go for Hajj, oke. Mekah, oke. Ke Jepang? Ke New York, oke. Turkey, oke, kenapa? Want to see someone handsome? No? Oke, wherever your dream, semoga tercapai ya nanti, amin. Oke. Ngomong-ngomong, kenapa kok pengen ke Mount Everest? Kenapa kok pengen ke Jepang? Pengen ke Turki? Why? Kenapa? New experience, new vibe. Must be different from Indonesia ya. Kalau yang lain, kenapa Turki? Cappadocia. You want to go on ride? Oh, the culinary. Okay. I thought you want to go on the balloon. You want to ride on the balloon. Lupa, ya. Semoga tercapai. Kalau Mas Adit, you want to go to Mecca? Why? Oh, for praying. Oke. Semua alasannya masing-masing ya. Oke lah, semoga tercapai.
Amin. Today, kenapa saya tanyakan dream vacation? Semua punya alasannya masing-masing. Hari ini Ibu mau ngajak kalian belajar tentang expression of preference. The expression of preference. Sudah tahu? Sudah pernah dengar? Sudah pernah apa belum? Kalau belum pernah, Ibu ngajar nih. Tapi kalau sudah pernah dengar, kita langsung ulangan. Belum pernah? Beneran? Belum pernah. Oke, Bu ngajar ya berarti ya? Oke. For the start, untuk awalan, ini sementara kelompoknya ini aja ya. Tapi nanti saya bagi, kelompoknya saya ganti. Ya, untuk yang awal kelompoknya ini dulu deh. 1, 2, 3, 4. Ya, ikut ini dulu ya. Tapi nanti ada kita beraktivitas lagi, kelompoknya saya bagi. For the start, please you follow this. Oke. Tiap kelompok setidaknya ada satu. Silakan. This is about listening. Silakan. Each group please. Curious. No, this is not curious. No. Group 1 sudah, group 2, group 3. Would you listen to the audio and you discuss with your friends? Bisa diakses? Sudah, ini. Oh, Adi enggak? Sudah dengerin sama. Yang anu itu cuma satu orang. nganu apa? Itu. How many person there? Two. Boy or girl? Boy and girl. So what do you think about their relationship maybe? Have you got an idea about their relationship? Friendship, okay. Any difficult word maybe? Not yet, okay, so far okay. Paham ya? Oke, kita cek ya sekarang. Grupnya masih 4 ini ya, sesuai dengan bangku dulu ya. Grupnya dari sana ya. Group 1, group 2, group 3, and group 4. Is that okay? Okay. So the first chance goes to group 1. Are you okay to be the first? Okay. It consists of question about that audio. You only answer yes or no. Okay. Group 1, are you ready? Okay. What number do you choose? Seven. Okay. True or false? Yes? False? Are you sure? False, okay. I lock your answer. Group 1, false. Okay. It's okay. Pak Tung. Number 4, okay. Let's check. Yes, false. Are you sure? Okay. I lock your answer. Okay. Okay.
Group 3? 11? Go to the first place. What does it mean? Iya. Aren't you jealous about them? Okay, group 4. Number 3. Sunnah Rasul. Take point from. Okay. Oh my God. Are you sure? They only have 5. Math. Okay, which point? Group 1, come on. Group 1, are you ready? Okay. Yes, you can answer more than one. Yeah. Okay, the option first place. Wow. Mau lagi? Kurang? Bisa. Sudah. Oke. Dapat berapa? Di sini? Kenapa aku sih dimarahin lagi? Oke. Selesaikan dulu. Share with your friends. All of yes, one by one. Everyone get one. Everyone get one, please. Yes. 2 more. Wait. Why is it? Oh my God. Wait, okay. Loh, kok sisian? Oh, abaikan ini, abaikan. Oh, belum ke print. Sebentar. Belakangnya kosong ya? Yang belakangnya kosong? Ada. Oh ya, benar. Ada. Ini yang salah. Akan kuisis? Dapat berapa tadi? 100? 1.500? Ke belakang. Yang belakang abaikan ya, cetakan belakang. Bukan. Iya, itu abaikan. Terus terima dulu. Sini aku enggak, Mbak. Burine kosong si An lali ngeprint. Oke. Oh, ini loh. Nih, pokoknya yang ada QR code-nya, yang enggak ada QR, yang enggak ada. Ya. Tolong ke belakang, satu orang dapat 1. Ke belakang satu-satu. One by one. Yang ini tapi cuma selembar aja. Ya, selembar, ya, bolak-balik. Ya. Satu orang 1, kurang berapa berarti? Kurang 3. Oke.
Silakan dilihat di halaman 1, page 1. What is stating preference? What is stating preference? Ada di dalam kotak itu stating preference? Oke, apa artinya? Ya. Kenapa, Mas? Mendang-mending, apa itu mendang-mending? Lebih pilih ini daripada itu, lebih suka ini daripada itu, lebih pilih Lee Min Ho daripada Iqbal Mus. Enggak ya? Oke. Hello. Excuse me. Excuse me. Adit. Jadi, apa itu stating preference ada di situ? Cara mengungkapkan kesukaan akan sesuatu, lebih suka sesuatu daripada yang lainnya. Oke, that's setting preference. Untuk yang trigger, kalian sudah mengerjakannya tadi. Ya, done, oke. Untuk yang pattern, what is pattern? Pattern itu apa? Tahu? Pattern? Pattern is formula. Yes. Rumusnya seperti apa? Oke. Silakan di scan untuk patternnya seperti apa. Yuk. You listen and then you write the sentence here. You write down the sentence. You write down the sentence here. Didengarkan, kemudian kalimatnya ditulis di sini. Iya. Mas, bisa minta tolong ambilkan spidol di meja. Lupa nggak? You listen to the example and write down the sentence here. Yeah. There are 5 sentences. No. Sentences. Ditulis, ya. Didengarkan kalimatnya, lalu ditulis di sini. Kan ada 5 kalimat. Ini contoh. To, sudah, and then cards, nouns. N is okay, just N. N, okay. So number 1 is I prefer trains to cars. Number 2, I prefer taking trains to driving cars. Taking trains to driving cars. Berarti lebih pilih mana? Pilih naik kereta apa mobil? Kereta. Number 3, siap. I prefer bukan gak ada would-nya. I prefer. Langsung I prefer. Subject prefer noun ya. Subject prefer verb ing to verb ing. Taking tadi kan apa? Taking trains to driving cars. Jadi verb ing to verb ing.
ngomongnya. I reader apa I reader? Pakai D apa enggak? Yang I di atas D. Ini saya dengarnya kayak ada D-nya. Kelompokan aja sih makanya. Ini masih ada lagi. Apa tadi tanya ini ya? Nomor 3. I rather hot coffee. I-nya itu pakai I apa enggak? I Oh, D. ini mana? Ini toh? Ya, Mm-mm. pakai ini. Mm-mm. Oh. Kalau sudah bikin rumusnya, silakan. Activity 1 ya. Activity 1. Ya, aduh kon. Ono aduh ya. Nanti aja wes. Ini dulu. Now you go on to activity 1. Activity 1, silakan. Ya. Itu gini ya. Yes. Oh, mbok tulis anune toh. Oh ya, gak apa-apa. Subject prefer noun to noun. Subject prefer verb ing to verb ing. Subject prefer to Referensinya di sini seharusnya ya, Bu. subject prefer to verb 1 rather than verb 1. Ini salah. Berarti gini. Oh, tapi Nomor berapa terserah. ADI. Ya, Bu. Masih salah, Bu. I prefernya do you know how to write? Lah ini bener, prefernya kayak gini nulisnya. I prefer, itu betul. Iya itu nomor 1 betul. Nomor 1 betul itu. Tulis I prefer trains to cars. Berarti nanti dalam kotaknya subject plus. Silakan. Mus, do you want to? Boleh? Salah nggak apa-apa. Adit? What number do you want? 5? Oke. Nomor 1 sudah di deep. I'd rather. Nomor 5. Yang belum tinggal 3 dan 4, Mbak. saya nomor 3. 3. 4. Agak kurang jelas saya dengar. Apa gitu. Yang lain bisa dengar, yang ini aja bingung. What would you rather? What would you say? Apa-apa, aja rebutan. Nanti masih banyak lagi kok abis ini. Oh, I'd rather drink hot coffee. It's the best time to enjoy it.
Actually, there are many attractive destinations here in Malang. What would you rather do? Go to historical sites? How would you rather do? How would you rather do? Ini salah. How would you oh, betul, ya. Rather-nya Mas Adit kurang. Nggak apa-apa, namanya belajar kok ya. Pasti keliru. Oke. Silakan dicocokkan. Jawabannya yang benar ini 5. 5 sentences. Sudah dibetulkan? Oke. Now, take a look on these 5 sentences. Mana yang stating preference dan mana yang asking preference? Number 1 asking, oke. Number 4 asking. Yang lainnya satunya tuh. Apa satunya stating, oke, menyatakan. Berarti how many stating here? 3. How many asking? 2. Oke. Jadi kalian udah punya contohnya ya. Oke. Kertasnya ini untuk kalian, silakan diberi nama, jangan sampai hilang. Where? On your forehead. Oke. Sekarang hitung you count 1 until 5. I make you into a groups. Oke, 1, 2, 4, 1. Mbak Din, 4, 1. Farel, 1, 2, 2, 3, 5, 4 ya. 5, 1, 2. Oke. 3 masih ada lagi. Oke, 3. Grup 1 mau ketemuan di mana? Di gazebo? Jangan. Grup 1 here. Grup 1. Silakan berkumpul. Grup 1 di sini. Grup 2-nya. 2 di belakangnya, ya. 3 di sini. Oke. Ya. Diganti. Gak usah bawa apa-apa. Yo. Nih. Alright. Excuse me. Okay, can I have your attention? These are a set of dialogues, but the dialogues is unorganized. One group take 1 or 2, maximum 2 dialogues. You cut it out, then you stick on this paper. You make it organized. Dibuat yang urut. Jadi ini masih acak. Okay? You stick it here. Diurutkan, and then you give like lighter, stabilo tahu? Diberi tanda mana yang asking, mana yang stating. Do you understand? Oke. Ini semua dialognya berbeda, jadi nggak usah khawatir contohan. Oke?
Satu kelompok boleh ambil maksimal 2. Si JC. Oke. So you need scissors and glue. Oke. Silakan grup 1 mana? Grup 1? You choose which one? 1 atau 2? Maksimal 2. Stay. Tadi kelompok 4 tadi ambil 2 ya. Jadi 2 apa 1? Jadi dua-duanya apa 1 aja? Dua-duanya. Oke. Oke. Oh, 2 juga. Oke. Lagi kok turun dikumpul no? Mau soal lagi. Kamu kenapa? HP. Kalau ada kenapa kalian terus cari HP? Sambil kalian menyelesaikan, kalau ada yang mau maju ke papan silakan. Oh, aku punya kalimat ini. Ternyata aku punya contoh stating ini. Asking. Oke, thank you. Yes, Mas. Your own, up to you. Boleh dari teks boleh. Boleh apa aja contoh? Ini tuh asking preference atau bukan? Ini I really like apple juice. How about you? Asking kan ya? How about you? Ya. Bukan. Bukan. Only asking, but it doesn't contain preference. Is it okay to plug it off? Is it okay to plug it off? Dicabut nggak apa-apa? Oke, sambil. Now. Now to none, oke. Disimpan ya, dihafalkan. Next week kita praktek itu menggunakan gambar. Next week you are going to make your dialogue using a picture. Ya, jangan sampai hilang rumusnya. Oke? Satu lagi, oke, saya tunggu. Before we end the class, I want you to fill in at the end of the LKPD di belakang paling akhir halaman 4 ada tabel. Ya, itu silakan dicentang. Nanti sambil tidur. Any question from me? Any question? Ada pertanyaan? No? Paham ya? So, how do you feel now? What do you feel? Good. Are you happy? Do you enjoy learning English? Okay. Hi. Sleepy? Are you okay? Sakit? Kok nggak pulang? Wah. Tinggal nunggu satu ini ya. Adi sudah? Grup 1, ini grup 2. Sudah? Mana? Oh. Adi Firman, oh ya. Thank to you all for your participation today, for your active. Thank you. Oke, terima kasih untuk keaktifan kalian hari ini. Ibu sangat appreciate. Yes, I appreciate much. I see you next week. Terima kasih ya.
Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So you can call Mr. Rafael to come here. Andrew, call Mr. Rafael to come here. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Miss Runtun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sofi. Nah, gimana nih kabarnya hari ini, Miss Runtun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi gini ya, Miss, kemarin itu kan kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian kemarin saya juga sudah mengikuti pembelajaran Miss Runtun, melakukan observasi dengan Miss Runtun. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, nanti dalam kegiatan hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan gitu ya, Miss, terkait tentang refleksi dari pembelajaran yang Miss Runtun lakukan, kemudian dari area pengembangan yang sudah Miss Runtun kembangkan di pembelajaran Miss Runtun, dan tindak lanjut yang mungkin akan dilakukan pada kegiatan selanjutnya. Begitu ya, Miss ya. Oke, dari kegiatan pembelajaran yang Miss Runtun lakukan kemarin, kira-kira bagaimana menurut Miss Runtun? Kemarin itu yang saya senang, ya plus minus ya, yang saya lega itu adalah kesempatan saya mengajak anak-anak untuk mendengarkan rekaman percakapan bahasa Inggris. Dari situ yang buat saya senang adalah anak-anak mendapat kesempatan mendengarkan sumber berbicara bahasa Inggris selain dari saya. Jadi ada sumber dari lain. Kalau memang dengan film sih sudah biasa, hanya film kan kadang ada subtitlenya dan mereka sambil mengkonfirmasi dengan menyimak, melihat. Sedangkan ini hanya benar-benar mendengarkan, mereka harus menebak, meraba-raba apa yang dimaksud dalam dialog tersebut. Itu yang saya puas ketika mengajar kemarin itu. Nah, di dalam perjalanannya kemarin itu salah satu tujuan saya adalah anak-anak mampu untuk merumuskan rumus kalimat stating preference dari contoh percakapan yang ada. Nah, karena saya mengharuskan anak-anak untuk bisa merumuskan sendiri kalimatnya seperti apa, jadi saya harus memastikan satu persatu rumus yang mereka tulis itu adalah benar. Nah, disitulah yang akhirnya membuat waktunya agak molor, jadi saya satu persatu meriksa begitu, itu yang membuat waktunya agak molor. Jadi dari 2 tujuan pembelajaran yang saya rencanakan hanya tercapai 1 saja. Oke. Jadi kemarin itu memang kalau saya lihat ya, Miss ya, memang waktu anak mendengarkan si rekaman videonya memang sangat antusias ya, Miss ya. Terus semuanya itu mau mendengarkan dengan baik. Betul. Jadi terlihat ya anak-anak itu terlihat aktif gitu ya, Miss, saat mengikuti pelajaran Miss Runtun. Nah, memang karena adanya itu saya lihat memang kayaknya tadi Miss Runtun bercerita kepada saya gitu ya bahwa ada 2 tujuan pembelajaran. Tapi ternyata kok ini ada Miss yang satu gitu ya, Miss ya, karena mungkin waktunya gitu ya, Miss ya, waktunya karena anak-anak harus membuat formula, jadi membutuhkan waktu yang lama. Nah, kalau dari kekurangan yang Miss Runtun rasakan karena manajemen waktu, kira-kira apa yang akan lakukan untuk pembelajaran selanjutnya, Miss? Pertemuan berikutnya saya berencana untuk melanjutkan memenuhi tujuan pembelajaran yang belum tercapai kemarin. Jadi tujuan pembelajaran kedua di mana anak-anak harus membuat sendiri percakapan dialog antar teman yang mengandung stating preference. Rencananya itu, jadi melanjutkan. Oh gitu. Untuk waktu yang ini loh, Miss, manajemen waktunya, kira-kira Miss Runtun itu mau gimana supaya manajemen waktunya lebih pas gitu loh, Miss? Ya, berdasarkan pengalaman kemarin, jadi besok itu rencananya saya akan memberikan contohnya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah lama-lama. Terus rencananya 2 jam pembelajaran itu saya akan full untuk memberikan kesempatan anak-anak untuk memproduksi percakapan mereka sendiri. Untuk selanjutnya ya, Miss ya, kan kemarin itu kan ada area pengembangan ya, yakni mampu membuat formula itu tadi atau rumus. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan keterampilan berbicara menggunakan kalimat preferensi, betul ya, Miss ya? Betul. Nah, menurut Miss Runtun, apakah 2 area pengembangan yang akan Miss Runtun lakukan itu sudah tercapai apa belum? Untuk yang pertemuan kemarin, Iya. yang kedua tidak tercapai.
Yang kedua itu berarti yang mengembangkan keterampilan berbicara. Iya. Oke, berarti belum tercapai karena tujuan pembelajarannya belum tercapai. Belum. Oke, berarti yang sudah tercapai adalah yang membuat formula atau rumus itu Iya, tadi ya Miss iya. ya. Kemudian kira-kira dari area pengembangan itu Miss Runtun yakin berapa persen nih? 80%. 80%, berarti sudah sangat baik ya Miss ya. Iya. Oke, kemudian untuk selanjutnya tadi Miss Runtun akan melakukan tujuan pembelajaran yang kedua gitu ya Miss. Kalau misalnya tujuan pembelajaran yang kedua ini sudah tercapai, kemudian area pengembangannya juga sudah terlaksana dengan baik, apa selanjutnya yang akan Miss Runtun lakukan untuk menambah atau mengembangkan pembelajaran Miss Runtun? Oh ya. Contohnya gimana, Bu? Misalnya ingin mengembangkan apa lagi yang mau dikembangkan gitu Miss Runtun. Atau mungkin dengan berdasarkan pembelajaran yang kemarin kan Miss Runtun manajemen waktunya itu kan kurang, kemudian di tujuan yang kedua mungkin lebih bagaimana gitu Miss Runtun, supaya tujuan pembelajarannya semua tercapai dan area pengembangannya semuanya berhasil. Sepertinya saya harus lebih memperhatikan di awal ketika start, ketika pendahuluan. Ya kemarin saya kelamaan di pendahuluannya. Jadi ke depan saya perlu memperhatikan pendahuluan saya harus lebih timingnya nggak boleh molor-molor. Kemudian untuk anak-anak saya pengennya mereka ya bisa aktif menggunakan bahasa Inggris mereka sehari-hari, walaupun dengan teman sendiri, walaupun itu hanya sekedar permisi pada gurunya untuk mohon izin apalah, itu harapan saya begitu. Oke. Ya. Nah, bagaimana nih perasaan Miss Runtun setelah melakukan kegiatan pasca observasi hari ini? Saya terbantu untuk menguraikan permasalahan yang kesulitan yang saya alami dan kekurangan saya apa, jadi saya terbantu untuk memikirkan solusi ke depannya. Oke, Ya. baik. Berarti alhamdulillah pada siang hari ini Miss Runtun bisa memahami kekurangan Miss Runtun, kemudian Miss Runtun mungkin akan memperbaikinya di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih ya Miss Runtun, sepertinya cukup itu aja yang akan saya sampaikan. Semoga pada saat pembelajaran selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi dan permasalahan yang kemarin muncul itu sudah berkurang lah. Gitu ya Miss ya. Oke, terima kasih Miss Runtun sudah meluangkan waktu untuk kegiatan pasca observasi hari ini. Saya akhiri ya Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.